Ini coba kita langsung masuk ya untuk topiknya. Oke, sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bapak. Oke, baik, Bapak lanjutkan saja. Ya, jadi setelah kita kemarin mempelajari ya anak-anak ya tentang apa itu fungi ya, kemudian perbedaan fungi dengan tanaman ya, kemudian fungi dengan yeast ya, kapang dengan kamar bedanya apa ya, baik segi morfologi, fisiologi, sistem reproduksi ya, kemudian kita melihat sistem klasifikasi fungi ya, ada dibagi jadi Diotromycota ya, kemudian Zygomicota, Ascomycota. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang Basidiomycota. Basidiomycota itu apa? Basidiomycota adalah jamur yang berkembang biak dengan Basidiospora dan umumnya dia termasuk dalam makrofungi. Makrofungi ini maksudnya adalah jamur yang berukuran makro dan bisa dilihat tubuh buahnya. Tubuh buahnya bisa dimakan ya atau disebut juga Basidiomycota ini sebagai edible mushroom, jamur yang bisa dimakan. Contohnya ada jamur tiram ya, Pleurotus ostreatus, ada jamur linci ya, ada jamur kancing ya, ada jamur kuping, ada jamur merang ya. Ya, karakteristik dari Basidiomycota ini adalah suatu grup kapang yang memiliki lebih dari 30.000 spesies ya. Basidiomycota sebagian besar ini sifatnya adalah berada di lingkungan terestrial ya dan juga memiliki spora yang disebarkan oleh angin seperti itu dan juga ada juga dari kelas Basidiomycota ini yang bisa tumbuh pada habitat uh, di air laut ya atau air freshwater ya atau air tawar seperti itu. Basidiomycota punya sifat sebagai saprotropik ya, dia mengambil unsur nutrisi, sumber karbon dan sumber nitrogen dari lingkungan ya. Kemudian bisa dalam apa juga dalam apa dia makannya itu dengan menggunakan substrat dari serbuk gergaji ya, seperti biasanya kalau untuk budidaya jamur tiram ini kita banyak yang menggunakan serbuk gergaji seperti itu ya. Nah, kemudian kelas Basidiomycota ini juga ada juga yang dikenal sebagai patogen pada pohon-pohonan ya atau disebut sebagai fungus ya seperti itu. Dan secara struktur dan karakteristik ini Basidiomycota berproduksi dengan spora Basidiom mycetes yang namanya Basidium. Basidia ini dibagi menjadi dua tipe ya yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan dari septat mereka. Ada septat basidia atau disebut Phragmobasidia ya. Ini septat dapat bersifat longitudinal maupun transversal ya. Ada jenis aseptat basidia atau maupun holobasidia. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini adalah diagram yang merepresentasikan berbagai jenis tipe basidia. Yang A ini adalah tipikal holobasidium. Yang B ini adalah berbentuk seperti garpu ya atau Basidium fork dari kelas Dacrymyces ya. Yang C ini adalah Basidium dari Tulasnella, yang D ini adalah Basidium dari Tremella, yang E adalah Basidium auricularia, yang F ini adalah Basidium puccinia. Ini selanjutnya ada hifa dari untuk Basidiomycota. Hifanya umumnya memiliki struktur reguler seperti septat ya, dan secara spesial tipenya berpori dan dapat terjadi adanya septat dolipori ya dengan ada beberapa parentosom. Dan ini ada pergerakan sitoplasmik yang diizinkan untuk mencegah migrasi nukleus ya dari satu kompartemen ke kompartemen selanjutnya. Basidiomycota ini terbagi menjadi tiga kelas. Yang pertama adalah Basidiomycetes. Ini memproduksi basidioma. Ini adalah memiliki tubuh buah atau fruiting body yang multiseluler. Ya, termasuk di dalamnya adalah jenis mushroom ya, dibel mushroom yang bisa dimakan ya. Bracket seperti gelang, puffballs ya, ada jelly fungi dan ada stinkhorn. Kemudian ada Uredinomycetes. Ini tidak memiliki basidioma. Kemudian ada Teleospora ya yang memproduksi basidia ya. Kemudian ada obligat dari parasit tanaman seperti itu. Kemudian ada Ascomycetes, ini tidak memiliki basidioma. Kemudian ada Teliospora yang memproduksi basidia. Kemudian ada parasit tanaman fakultatif seperti itu. Basidiomycetes ini adalah kelas Basidiomycetes ini memproduksi basidiomata yang sifatnya makroskopik atau bisa dilihat ya dengan mata dan sebagian besar
menghasilkan atau memproduksi holobasidia. Kemudian ada sifat dari Phragmobasidia yang menghasilkan beberapa jelly fungi. Kelas Basidiomycetes ini adalah kelas yang memiliki diversitas dan berukuran besar ya, struktur morfologinya besar, dan dalam siklus hidupnya ini miselium dikariotik ini akan menjadi miselium vegetatif yang sifatnya major atau utama dan bersifat dikariotik phase ya, yang selanjutnya bisa mengalami extended lebih dari ascomycota. Reproduksi dari Basidiomycota bisa terjadi secara seksual maupun aseksual. Ini secara umum overall life cycle-nya ya. Untuk Basidia yang pertama ada mating type ya. Mating type ini adalah organ reproduksi secara seksualnya ya, mengalami plasmogami ya, sexual reproduction, menghasilkan miselium dikariotik ya sampai akhirnya membentuk basidiokarp atau dikariotik ya. Selanjutnya, basidia yang mengalami dikariotik akan mengalami kariogami, menghasilkan nukleus diploid yang mengalami proses pembelahan meiosis ya, sehingga pembelahan meiosis ini akan menghasilkan basidium dan basidiospora ya. Basidium ini mengandung 4 inti haploid, dan ada basidium ini memiliki 4 basidia yang akan melepaskan basidiospora. Kemudian basidiospora dilepaskan ke lingkungan ya. Basidiospora itu akan mengalami germinasi dan akan membentuk micelia haploid, dan kembali micelia haploid ini akan membentuk gamet ya, mating type untuk jantan dan betinanya. Nah, untuk siklus hidupnya ya, Basidiospora haploid ini mengalami germinasi untuk menghasilkan miselium haploid yang sama dengan miselium primer. Dan dalam beberapa spesies ya, dari miselium primer ini mengandung satu nukleus ya, yang untuk setiap kompartemennya satu sama lain. Di sini ada beragam jenis nukleus satu kompartemen yang juga dinamakan monokarion ya, di mana monokarion ini mengandung nukleus di dalam satu genotip ya. Kemudian miselium primer ini akan uh, membatasi atau menghambat pertumbuhan ya. Plasmogamis terjadi secara dalam waktu yang lebih singkat ya, setelah terjadinya germinasi Basidiospora ya. Dan sebagian besar Basidiomycetes ini kita ketahui bersifat heterotalik ya. Plasmogami ini terjadi di antara dua kompatibel hifa atau disebut somatogami, dan dia tidak memiliki spesifikasi jenis sel kelamin ya. Plasmogami ini akan menginisiasikan fase dikariotik atau miselium sekunder atau istilahnya disebut dikarion ya. Setelah plasmogami ini, nah, nukleus akan bermigrasi ke dalam sel monokariotik untuk menghasilkan atau mengestabliskan suatu kondisi yang sifatnya dikariotik. Nah, dikarion ya, sekarang dikarion ini merupakan miselium yang terus tumbuh ya. Nukleus atau inti sel akan terbagi ya, terdivide ya, terbagi dan terkonjugasi, sehingga akan menjaga kondisi dikariotik di dalam sel. Kemudian septum dolipor ini akan mencegah migrasi inti sel atau migrasi nukleer ya, untuk setiap kompartemennya, sehingga mengandung dua nukleus atau inti sel dengan ukuran pori dengan diameter 0,1 sampai 0,2 mikrometer. Kemudian dalam kondisi tersebut di bawah setelah plasmogami ada septum dolipor ya yang mengalami breakdown dan mengizinkan terjadinya migrasi inti. Itu untuk Basidiomycota. Kemudian ya, sifat dari jamur Basidiomycota ini jelas ya, terutama jamur secara umum adalah eukariot ya. Dia tidak punya klorofil ya, bersifat heterotrof ya, tidak bisa bikin makanan sendiri. Alat reproduksinya berupa spora, baik spora seksual maupun aseksual ya. Ya, kemudian dia tumbuh ya, mudah ya bila ada sumber asupan nitrogen maupun karbohidrat. Nutrisi diantaranya sumber karbon, ini contohnya adalah gula-gula karbohidrat ya, kemudian ada lemak ya atau lipid ya, ada asam nukleat dan juga protein ya. Kemudian sumber nitrogennya diantaranya ada nitrit, ada nitrat, ada amonium, dan ada asam amino ya. Yang morfologinya jamur ada yang karakteristik yeast ya, ada mold, ada dimorfik atau divesic ya. Hifa sendiri diketahui sebagai struktur dasar jamur yang berbentuk seperti tabung ya. Miselium ini adalah kumpulan dari hifa ya, ada yang bersepta dan tidak bersepta. Yeast ini adalah sel-sel jamur tunggal yang berbentuk lonjong dan berkembang biak dengan bertunas atau mating ya.
Ya, ini adalah bagaimana dihasilkannya conidia ya. Struktur kita bisa melihat struktur morfologi dari kapang. Di sini ada vesicle, ada stipe ya. Ini ultrastruktur dari jamur ya. Nah, jamur ini kita lihat ada dinding selnya yang tersusun dari lignin, selulosa maupun hemiselulosa ya. Kemudian ada membran plasma yang mengatur keluar masuknya senyawa metabolit dari dalam maupun keluar sel dari jamur. Ada periplasmic space ya, ada droplet lipids ya, dari ribosom untuk sintesis protein, ada badan Golgi ya untuk sekresi sel, ya, ada retikulum endoplasma kasar ya. Ini retikulum endoplasma kasar ini di dalamnya ada ribosom ya untuk mensintesis protein, dan ada retikulum endoplasma halus untuk mensintesis lipid ya. Yang ada nukleus ya, tempat untuk terjadinya pembelahan ya, baik mitosis maupun meiosis, dan mengatur seluruh aktivitas sel fungi ya. Kemudian ada vakuola yang fungsinya untuk mencerna nutrisi atau makanan ya. Dan ada glikogen granul untuk mencerna glikogen ya, senyawa komponen gulanya, mitokondria ini untuk respirasi seluler dan menghasilkan ATP. Ya, ini struktur fisiologinya ya, dijelaskan satu persatu ya. Dinding sel ya. Nah, ini sifatnya eksoskeleton ya, dia berperan untuk proteksi dan pemberi bentuk sel ya. Dinding sel ini terlibat juga ya interaksi antar sel sehingga bisa membentuk fibril yang kompleks ya. Kemudian permukaan dinding sel ini berperan dalam perlekatan fungi atau jamur ke sel host ya. Selanjutnya, glukan ya dan polisakarida ini akan mengaktifasi kasket ya. Selanjutnya, mengaktifasi kasket komplement dan menimbulkan reaksi inflamasi atau peradangan. Dalam dinding sel juga terjadi pelepasan imunodominan antigen ya, dan diproduksi melanin ya yang akan menentukan pigmen dari jamur. Ya, untuk jamur dinding selnya tersusun atas polisakarida ya, fungi itu kapang itu struktur dinding selnya ada polisakarida dari kitin, glukan dan manan ya, ada komponen protein dan glikoprotein. Sementara untuk yeast atau khamir ini tersusun atas polisakarida juga dinding selnya, terutama yang menyusunnya adalah dari beta glukan, kitin, manoprotein, lipid dan fosfat anorganik ya. Kemudian ada membran plasma juga di sekitar dinding sel. Ini berperan sebagai selective permeable barrier ergosterol ya. Kemudian ada periplasma ya yang berperan sebagai enzim berperan untuk menghasilkan enzim invertase dan fosfatase asam, ini terdapat pada yeast. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya, mitokondria ini berperan dalam metabolisme respirator ya. Jadi berperan untuk respirasi seluler ya, mitokondria yang berperan untuk menghasilkan energi atau ATP ya. Kemudian aparatus Golgi atau badan Golgi ini adalah suatu sistem sekretori ya untuk endositosis dan eksositosis protein. Retikulum endoplasma sendiri ini nanti dibagi dua, ada retikulum endoplasma halus untuk sintesis lemak dan retikulum endoplasma kasar untuk sintesis protein. Dan kalau untuk sintesis protein di retikulum endoplasma kasar ini mengandung ribosom ya. Nah, ribosom ini fungsinya apa? Ribosom itu berperan untuk sintesis protein ya. Jadi kalau sintesis protein kan ada proses translasi ya, translasi informasi genetik dari mRNA menjadi asam amino. Asam amino nanti dihubungkan satu sama lain dengan suatu ikatan peptida untuk menghasilkan protein. Vakuola ini berperan untuk reservoir intraseluler ya, untuk mencerna makanan ya, memproses sumber-sumber nutrisi ya, sehingga nanti dicerna makanan-makanan itu menjadi asam amino maupun polifosfat ya. Nah, vakuola untuk proteolisis ya, menghancurkan komponen kompleks protein sehingga mudah dicerna ya, dan untuk kontrol pH ya atau keasaman. Proteosom ini merupakan kompleks multi subunit protease yang terlibat dalam regulasi protein pada fungi ya. Nukleus ini inti dari sel fungi, ukuran relatif kecil, di dalamnya terdapat kromosom ya, atau yang berfungsi untuk mengatur sifat genetik, dan juga di dalam nukleus ada nukleolus yang berperan dalam proses pembelahan sel. Ini selanjutnya kapang. Kapang sendiri punya karakteristik berifae ya, berhifa ya. Dia punya hifa dan bersifat multiseluler ya. Hifa ini memiliki struktur yang ada berseptat, ada yang ada aseptat ya. Diameter hifanya 1 sampai 30 mikrometer untuk kapang ya, tergantung spesies dan kondisi pertumbuhan ya. Hifa aerial ini menghasilkan konidia, sementara hifa vegetatif dia akan ya menyerap makanan ya. Kemudian reproduksi terjadi secara seksual ya, maupun ada yang secara aseksual. Nah, contoh
Malt atau kapang adalah Rhizopus ya, pada kapang tape ya, pada kapang tempe ya, Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus itu untuk jamur tempe, ada Penicillium, nah, Penicillium notatum ini untuk memproduksi antibiotik penisilin, atau tadi Penicillium roqueforti atau Penicillium camemberti yang dimanfaatkan untuk membuat keju ya, blue cheese, green cheese ya. Aspergillus ya, Aspergillus niger ini dipakai untuk fermentasi kecap seperti itu. Ini yeast, jadi apa jawaban dari tadi ya, ada kuis tadi ya, yeast ini bersifat uniseluler ya. Contohnya Ascomycetes ya, Basidiomycetes dan Deuteromycetes ya. Yeast bereproduksi secara aseksual ya dengan pertunasan atau budding. Ukurannya diameternya 3 sampai 15 mikrometer. Ya, beberapa yeast berpigmen dalam media agar. Contohnya ada Cryptococcus laurenti dengan pigmen kuningnya, ada Geotrichum candidum dengan pigmen putihnya, dan ada Saccharomyces cerevisiae yang berwarna krim. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini yang banyak dipakai untuk ragi roti ya, untuk membuat ragi tape ya dari Saccharomyces cerevisiae. Ya, contoh yeast ya, Candida ya, dan Pneumocystis carini. Ini perbedaan dari kapang dengan kamir ya. Jadi kalau tadi perbedaannya apa? Reproduksinya kalau kamir ya dia mengalami proses budding ya atau pertunasan. Sementara kapang dia bisa membentuk hifa, hifa nanti menjadi miselium dan akan membentuk struktur spora ya yang bisa bereproduksi secara seksual maupun aseksual itu yang kapang. Ya, dimorfik ini jamur dengan dua bentuk, bisa bentuk yeast atau kamir maupun mold atau kapang. Bentuk yeast atau kamir ini berada di dalam inang ya atau host, sementara bentuk mold atau kapang ini di luar inangnya atau pada suhu inkubasi suhu ruang. Contohnya ada Histoplasma capsulatum ya untuk dimorfik ini, kemudian Coccidioides, Imitis, dan ada Blastomyces dermatidis. Ini adalah beberapa jenis jamur dimorfik ya, dan juga beberapa kapang ya. Yang banyak ya Penicillium strukturnya morfologinya di stem seperti ini. Ini Penicillium notatum penghasil antibiotik penisilin. Ini Aspergillus niger ya. Nah, ada juga Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin. Ini Saccharomyces ya, ragi roti maupun ragi tape. Ada Neurospora, Neurospora untuk bikin oncom, Neurospora crassa ya. Ada Candida albicans ya. Jadi jenis hifa ini ada raket hifa ini berbentuk clubbing dan mengecil di bagian ujung. Ada spiral hifa ini berbentuk spiral ya dapat ditemukan pada kultur Trichophyton mentagrophytes ya. Ada septa hifa ini hifa yang dibatasi sekar dan ada hifa asepta ya. Ini reproduksi ya dari kapang ya atau fungi ya secara aseksual ada Blastoconodia ya. Nah, ini dari yeast ya, yeast sel yeast ini membentuk anak kemudian terlepas dari yeast induk. Ya, conidia akan membentuk struktur makroconidia atau makroaleospora dan mikroconidia atau mikroaleospora. Ada arthroconidia ini spora yang dihasilkan dari fragmentasi hifa dan ada chlamydospora ya, spora yang memiliki khusus berdinding tebal ya, sel membesar yang terdapat di antara atau di ujung pseudohifa dan mempertahankan diri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, ini reproduksinya ya secara seksual ini dengan germinasi ya. Nah, germinasi akan membentuk spora ya, kemudian akan menghasilkan hifakoanosit ya, mengalami gametangium ya, kemudian menghasilkan zigospora lagi ya. Kalau itu yang aseksual, kalau aseksual ya tadi ya hifakoanosit akan menghasilkan sporangiofor ya. Sporangiofor ini akan mengalami pematangan membentuk struktur kolumella, peridium dan sporangium. Sporangiumnya akan pecah ya sehingga menghasilkan sporangiospora dan kembali ke fase aseksual dengan menghasilkan hifakoanosit. Ini seksual, contoh jadi jamur-jamur yang berkembang biak secara seksual ini melalui meiosis dengan terbentuk spora. Nah, contohnya zigospora. Ini ujung hifa berdekatan, bersatu, meiosis terbentuk zigospora berdinding tebal. Kemudian ada ascospora, ini 4 sampai 8 spora terbentuk dalam ascus setelah meiosis dan ada basidiospora ya. Spora terbentuk pada permukaan sel basidium. Ada multilateral budding ya, pertunasan multilateral budding atau pertunasan pada beberapa titik permukaan sel induk ya. Contohnya Saccharomyces dan Zygosaccharomyces. Kemudian ada bipolar budding ya, pertunasan bipolar ini budding terbatas pada
longitudinal axis ya, contohnya Saccharomyces ya, Saccharomyces. Ada budding atau pertunasan unipolar, ini budding berulang pada tempat yang sama, contohnya pada Pityrosporum ya. Ada budding atau pertunasan monopolar ya, budding originat hanya pada satu polar sel induk, contohnya Malassezia. Ada fusion binary ya, pembelahan biner, ini sel membentuk septat ya, contohnya pada Pityrosporum. Ya, ini klasifikasinya dari jamur ada Ascomycotina. Ini adalah apa itu Ascomycotina? Ascomycotina adalah hasil penyatuan secara seksual dalam sebuah kantong membentuk 4 sampai 8 spora. Spora aseksual lahir secara eksternal pada ujung hifa, contohnya Trichophyton. Yang kedua, Basidiomycotina, ini adalah hasil penyatuan secara seksual pada pembentukan organ berbentuk tongkat, contohnya Cryptococcus neoformas. Kemudian ada Deuteromycotina, ini adalah jenis fungi imperfecta, dia hampir menyerupai Ascomyces secara morfologi, contohnya Candida. Kemudian ada Zygomycotina, ini miseliumnya tidak bersekat, ya. Spora seksual dihasilkan dalam jumlah tidak terbatas dalam sporangium, contohnya Rhizopus nigrans. Ya, koloni jamur, jamur dapat ditumbuhkan pada agar saborot ya. Bentuk koloni yeast juga permukaannya halus menyerupai koloni kuman atau tetesan lilin. Contohnya Candida albicans ya. Bentuk koloni cottony ya. Koloni ini terjadi jika jamur menghasilkan aerial hifa yang panjang dan dalam jumlah besar ya. Bentuknya seperti kapas ya koloninya. Dan klasifikasi infeksi jamur ya. Infeksi jamur ini terbagi menjadi superficial mikosis ya. Jenis contohnya Tinea versicolor, ada Tinea nigra dan otomikosis ya. Kemudian ada subcutaneous mikosis ya. Di antaranya adalah sporotrichosis, ada chromomikosis, ada misetoma ya. Kemudian ada systemic mikosis ya, di antaranya adalah blastomikosis, ada coccidioidomycosis dan ada histoplasmosis. Ada opportunistic mycosis, diantaranya aspergillosis, candidiasis, dan cryptococcosis. Nah, ini ada beberapa contoh yang geofilik, contohnya dari Microsporum gypseum, ada anthropofilik, contohnya Trichophyton rubrum, dan ada zoofilik ya, contohnya Microsporum canis. Ini struktur disem dari kapang Aspergillus ya, Aspergillus flavus ya. Ini menghasilkan warna hijau ya. Setelah diwarna apa di melakukan pewarnaan dibandingkan dengan chromoblastomycosis untuk yang menyebabkan sclerotic body. Ini struktur dari Coccidioides immitis ya dibandingkan di sem ya, dibandingkan dengan Histoplasma capsulatum ya, bentuknya ini bulat-bulat ya, seperti Saccharomyces ya, bentuknya bulat ya. Ini gambar Microsporum canis ya, Microconidia dan Macrophonidia, dan ada Candida ya yang mengalami fase blastospora dan hifa. Oke, dia materi yang untuk apa terkait dengan sistem klasifikasi fungi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dua tentang fungi art. Nah, di fungi art ini kita akan membahas ya tentang bagaimana peran fungi ya di dalam bentuk hifa ya, dalam bentuk miselium, dalam bentuk bioproduk dalam menghasilkan produk kerajinan ya. Produk kerajinannya apa ya? Semacam bisa dimanfaatkan untuk kerajinan seperti sepatu ya, seperti tas ya, seperti pakaian juga ya. Sudah masuk ke biokomposit atau biomasa jamur sebagai digunakan untuk kerajinan seperti itu. Nah, ini kita Bapak akan sampaikan materinya. Ya, sudah bisa dilihat materinya? Sudah, Bapak. Oke, baik ya. Ya, untuk yang melanjutkan, untuk materi selanjutnya adalah fungi art. Ya, kita akan melihat bagaimana pembuatan kerajinan ya berbasis fungi. Ini sekedar overview dulu. Jadi kalau kita tahu ya, industri kulit global ini sudah menjadi sasaran ya. Industri kulit global telah menjadi sasaran berbagai reaksi keras lingkungan dan etika karena industri ini terutama bergantung pada peternakan hewan ya yang berkontribusi terhadap penggundulan hutan, emisi gas rumah kaca dan masalah kesejahteraan hewan ya. Jadi
Kalau kita lihat ya untuk kerajinan ya, ambil contoh bahwa ini kerajinan kulit ya. Kalau orang kerajinan kulit itu kan hewan-hewan itu seperti kambing ya, sapi, domba ini kan dipotong, disembelih ya, dan juga ada proses farming ya, ada proses farming ya atau peternakan ini yang memang berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan juga ada by animal ya, animal hazard ya, dan juga apa kesejahteraan hewan ya, kemudian ethics for animal ya. Nah, dan juga berkontribusi terhadap kepungulan hutan. Sebenarnya kerajinan kulit ini diharapkan nantinya sudah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sumber kulit hewan. Tapi kita harus mencari biokomposit lain yang bukan berasal dari hewan. Nah, sebagai salah satu alternatifnya adalah fungi ya. Kita melihat struktur tadi kan ada miselium fungi yang berbentuk seperti katun atau kapas. Nah, itu nanti yang dia akan miselium yang berbentuk seperti katun atau kapas itu di gimana caranya supaya bisa didesain ya menjadi bahan baku pakaian ya. Kemudian ada struktur yang biomasanya ini bisa digunakan untuk eh, membuat sepatu ya, membuat kerajinan tas ya dari kulit seperti itu. Ya, selain itu pemrosesan kulit hewan ya menjadi kulit ya, ini menghasilkan sejumlah besar bahan kimia beracun yang akhirnya dilepaskan ke lingkungan ya. Dengan demikian meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan ini telah menyebabkan eksplorasi bahan alternatif untuk kulit hewan konvensional ya. Ya, dalam hal ini penerapan alternatif kulit jamur ya dalam teknologi material semakin diminati ya karena biodegradability-nya ya yang tinggi ya, dia bisa bersifat biodegradable ya. Kemudian karena biokompatibilitasnya dia bersifat renewable, dapat diperbaharui serta proses pertumbuhannya yang terjangkau serta tidak meningkatkan emisi karbon. Jadi ya itu tadi ya. Semua sekarang dari yang menggunakan kerajinan kulit dicoba digunakan untuk berbasis kulit jamur ya, fungi ya. Kita menggunakan biomasa fungi ya. Kenapa? Karena fungi renewable ya, dia tidak mencemari lingkungan, emisi karbonnya juga rendah ya, bersifat biodegradable, bisa didaur ulang dan biokompatibilitasnya juga baik. Ya, alternatif kulit jamur ini telah ditemukan memiliki sifat mekanis dan fisik yang signifikan ya, berkat jaringan hifa miselium jamur yang saling terkait serta ada aktivitas antimikroba ya yang telah dikaitkan dengan metabolit bioaktifnya. Nah, ada berbagai spesies jamur nih yang termasuk dari genus Agaricus, Fomes ya, Ganoderma, Felinus dan Pleurotus ya, yang saat ini sedang diselidiki potensinya untuk membuat biokomposit ya untuk kerajinan ya. Oleh karena itu ya kajian ini ya kuliah ini berupaya untuk mendapatkan wawasan ya tentang kemajuan terbaru dalam penelitian ilmiah dan aplikasi dunia nyata dari bahan seperti kulit yang berasal dari jamur ya. Ini studi ini kajian ini memberikan argumen ya yang kuat untuk alternatif yang berkelanjutan dan membahas hubungan morfologi properti dari miselium jamur yang mendorong inovasi ya. Selain itu, metode pemrosesan saat ini dan pemain utama dalam industri pengganti kulit jamur juga kita tampilkan ya. Dan kuliah ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi ya dalam penerapan penuh ya pengganti kulit jamur atau pengganti kulit jamur dan mengusulkan solusi dengan tujuan mendorong penelitian lebih lanjut dan mobilisasi sumber daya untuk penerimaan pengganti dari kulit jamur yang renewable ini. Ya, penerapan strategi lingkungan yang berkelanjutan ya pada proses, produk, dan layanan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan akibatnya mengurangi resiko terhadap kehidupan manusia dan lingkungan ya secara umum. Ya, gagasan ini sejelas sejalan dengan banyak dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB 2030 atau Sustainable Development Goals ya 2030 terutama Sustainable Development Goals yang nomor 9 yaitu terkait industri, inovasi dan infrastruktur dan Sustainable Development Goals nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ya. Sayangnya kulit dan turunannya merupakan salah satu produk konsumen tertinggi ya yang proses produksinya telah diidentifikasi merugikan kesehatan manusia dan ekosistem.
Namun tren terkini ini menunjukkan peningkatan kesadaran konsumen terutama di belahan bumi utara terhadap industri kulit dan keberlanjutan pemrosesannya. Kulit yang berasal dari hewan merupakan salah satu bahan yang paling tahan lama dan mudah dibentuk dengan berbagai macam sifat material karena usianya hampir setua peradaban manusia paling awal. Nah, menurut statistik terkini, pasar barang-barang kulit global bernilai sekitar 400 miliar US dollar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 6% dalam 8 tahun ke depan. Peningkatan berkelanjutan di pasar kulit ini diyakini dimotivasi oleh peningkatan standar hidup ya, peningkatan pendapatan konsumen dan tren mode yang terus berkembang di antara faktor-faktor penting lainnya. Ya, di negara-negara berkembang, ya, konversi kulit menjadi produk-produk konsumen berwujud seperti pakaian, aksesoris, dan furnitur biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara industri berkembang dengan mitra-mitra outsourcing mereka di negara berkembang. Ya, pada dasarnya ya, rantai nilai kulit ini dapat dibagi menjadi tiga tahap ya. Tahap pertama dimulai di rumah pemotongan hewan ya, tempat kulit diambil ya. Tahap berikutnya adalah pemrosesan ya dan penyamakan kulit mentah dan kulit ya menjadi kulit yang akan disajikan ya. Sedangkan tahap ketiga adalah melibatkan pembuatan berbagai produk konsumen dari kulit. Ya, namun sejumlah besar limbah beracun yang dilepaskan selama proses-proses ini serta sejumlah besar energi dan masukan air telah menjadi sumber masalah lingkungan dan kemarahan publik ya. Ya, misalnya tahap kedua yaitu penyamakan kulit ini dikenal sebagai tahap yang paling merusak lingkungan ya karena konsumsi airnya sangat besar dan ada pelepasan zat kimia berbahaya termasuk garam kromium, klorida, sulfida, tanin, minyak resin dan deterjen ke ekosistem. Nah, ini yang bisa merusak lingkungan. Jadi industri penyamakan kulit itu memang akan memerlukan bahan kimia ya untuk prosesnya dan ini sangat rentan untuk mencemari lingkungan. Ya, akibat kerusakan lingkungan yang tak terukur, akibat pemrosesan kulit hewan, serta kemajuan dalam ilmu material, berbagai alternatif sudah dikembangkan untuk meniru kulit hewan. Ya, alternatif teratas di antara alternatif ini adalah kulit sintetis ya. Kulit sintetis yang juga disebut sebagai kulit imitasi ini biasanya berbahan dasar plastik dan sebagian besar berasal dari poliuretan, polivinil klorida, PVC, dan silikon. Ya, sayangnya karena berasal dari bahan bakar fosil yang tidak terbarukan, alternatif kulit sintesis ini menimbulkan tantangan baru yang meliputi sifatnya yang tidak dapat terurai secara hayati dan pelepasan berbagai bahan kimia berbahaya yang identik dengan proses produksinya. Ya, misalnya bahan baku kain poliuretan, ya sebagian besar berasal dari minyak bumi. Dan pemrosesan sumber daya ini telah dikenal karena konsumsi energinya yang sangat besar serta dampak negatifnya terhadap perubahan iklim dan lingkungan ya secara umum. Ya, ya baru-baru ini sudah ada alternatif nih ya. Ya, baru-baru ini alternatif yang lebih alami dan ramah lingkungan untuk kulit hewan telah dikembangkan dan ini termasuk bahan dari selulosa bakteri ya, serat batang pisang ya, daun kaktus, serat mangga, daun nanas dan kolagen yang tumbuh di laboratorium dan miselium jamur. Ya, perlu dicatat bahwa bahan-bahan alternatif ini saat ini tidak cocok dengan kulit dalam sifat-sifat yang diinginkan. Karena kulit yang berasal dari hewan adalah bahan multiskala yang dirancang secara alami yang dioptimalkan untuk pemindahan beban dan berbagai fungsi biologisnya. Secara umum, ya, bahan-bahan alternatif ini telah diamati dengan berbagai keterbatasan, terutama hidrofilisitasnya yang sangat tinggi dalam hal yang sama, ya. Pengganti kulit dari miselium jamur murni juga diketahui terbatas karena kekuatan tariknya yang rendah, sifat penanganan yang buruk, dan kurangnya keseragaman ketebalan. Oleh karena itu, banyak upaya saat ini sedang diinvestasikan untuk menghindari tantangan ini. Oleh karena itu, banyak yang percaya bahwa alternatif kulit yang berasal dari biomasa jamur adalah salah satu pilihan yang paling layak dan dapat dilaksanakan. Jamur berfilamen menunjukkan pola pertumbuhan alami yang menghasilkan jumlah sel tubular yang saling terhubung secara mikroskopis yang hampir tak terbatas yang akhirnya bertambah untuk membentuk miselium ya atau jaringan makroskopis biomasa jamur yang luas. Miselium jamur ini terdiri dari kitin, glukan,
protein dan biomaterial ini sekarang menjadi incaran berbagai perusahaan rintisan dan mapan di dunia karena potensi keberlanjutannya. Potensi mudah terbakar yang rendah, biaya produksi yang rendah, tingkat pertumbuhan yang cepat, serta jejak karbon dan perputaran karbon yang relatif rendah ini menjadi alasan menggunakan miselium jamur ya sebagai bahan baku pengganti untuk industri kulit ya. Menurut Williams ya, penelitian Williams ya, ini jejak karbon kulit sapi adalah 1250% ya. Dari resi ya, pengganti kulit jamur bermerek dagang diperkirakan memiliki jejak karbon 2,76 kilogram karbon dioksida per ekuivalen per meter kubik ya, meter persegi ya. Ya. Nah, lebih jauh dampak bahan alternatif tercatat jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan kulit sapi di bawah kategori dampak seperti ekotoksisitas, eutrofikasi, dan kerusakan pada kesehatan manusia. Menariknya, bukti sejarah telah mengkonfirmasi penggunaan miselium jamur selama berabad-abad sebagai bahan baku tekstil dan kain, dan ini termasuk amado, kain felt tradisional yang berasal dari beberapa negara Eropa dan kantong yang terbuat dari miselium yang dibuat oleh penduduk asli Amerika Utara ya. Perkembangan terkini sudah menunjukkan adopsi bahan yang berasal dari miselium jamur secara kontemporer ya oleh merek fashion dari pakaian olahraga seperti Adidas dan Hermes. Ya, senada dengan itu beberapa perusahaan rintisan ya startup company juga bermunculan ya di berbagai belahan dunia termasuk Bold Treats, Ecovative Design, Grado Zero Space, Mugo, Mycotech, dan MycoWorks ya. Awalnya pemanfaatan jamur dalam ilmu material ini difokuskan pada penggunaannya sebagai komponen material komposit ya. Namun tren industri terkini ya telah menggeser penggunaannya ke material miselium sendiri. Saat ini 36% terkait penggunaan material turunan jamur sebagai pengganti kulit atau tekstil sudah tercatat dengan lebih dari 3/4 patennya berasal dari negara-negara maju. Oke, namun meskipun kemajuan komersial telah dicapai dalam pengembangan alternatif kulit jamur ya, masih terdapat kekosongan ya dalam hal pengetahuan ilmiah seperti itu ya kendalanya. Nah, dengan demikian ya harapannya kuliah ini bisa menyajikan analisis komprehensif yang kritis terhadap temuan ilmiah terkait terkini ya serta kemajuan industri yang telah dicapai dalam bidang alternatif kulit berbasis jamur ya. Ya, sebagai permulaan, dasar biologis untuk pemanfaatan misalnya jamur sebagai pengganti kulit sudah mulai diaplikasikan, diikuti oleh pemaparan tentang spesies jamur ya yang saat ini menjadi pusat fokus teknologi inovatif ini. Nah, ya kemudian lebih jauh ya proses kimia dan fisik yang terlibat dalam konversi miselium mentah menjadi pengganti kulit jamur yang dapat dikenakan ini dibahas ya. Sementara penekanan khusus ini diberikan pada pelaku industri yang luar biasa ya di bidang ini. Akhirnya harapannya tantangan yang mencegah penerapan teknologi ini secara signifikan bersama dengan pendekatan pengembangan untuk mengatasi tantangan ini bisa disorot ya. Ini dasar biologis ya untuk penggunaan miselium jamur dalam produksi alternatif kulit ya. Secara historis ya, pemanfaatan biomasa jamur ini secara industri untuk membuat kain dapat ditelusuri kembali pada tahun 1950-an ya. Ketika kesamaan antara sifat struktural kitin ya senyawa kitin ini ada dalam dinding sel ya atau biomasa jamur dan selulosa atau kayu dimanfaatkan untuk membuat kertas tulis yang terbuat dari komposit kedua polimer. Ya, tercatat juga bahwa penyertaan biomasa jamur ke dalam proses pembuatan kertas konvensional ini menghasilkan peningkatan yang signifikan ya dalam ketahanan api kertas tanpa mengorbankan kekuatan pecahnya. Ya, selanjutnya aplikasi jamur dalam pembuatan kertas ini diperluas ke pertumbuhan biomasa jamur pada limbah pabrik kertas dan kompresi biomasa untuk membuat kertas yang berasal dari miselium. Ya, baru-baru ini biomasa jamur telah menemukan berbagai aplikasi dalam pelapis perekat, ya, konstruksi pembalut kayu, popok sekali pakai, ya, pembungkus makanan, ya, bahan konstruksi papan serat, ya, membran filtrasi dan lembar biopolimer yang darinya kain pakaian dan pengganti kulit dapat dibuat ya. Secara keseluruhan, sifat berserat dari filamen miselium berfungsi sebagai dasar untuk penerapan biomasa jamur dalam banyak aplikasi industri. Telah diamati bahwa sifat fisikokimia, mekanik, dan termodinamika
dari biomaterial yang berasal dari miselium bersifat kompetitif dengan banyaknya polimer konvensional sehingga memungkinkan keberhasilan penggunaannya dalam kulit, konstruksi, arsitektur, tekstil, dan pengemasan. Nah, dasar biologis lain untuk penggunaan miselium jamur, ya. Secara umum miselium merupakan bagian vegetatif dari jamur yang dibangun pada jaringan jalinan filamen tubular halus yang disebut hifa, ya. Struktur miselium berpori ini telah diketahui memiliki sifat-sifat luar biasa, ya, yang memiliki kepadatan rendah, biodegradable, ya, biodegradabilitas, keamanan untuk penggunaan di manusia, dan tingkat pertumbuhan yang luar biasa sekitar 12 sampai 245 mm persegi per hari tergantung pada strain atau spesies jamur. Lebih jauh, mirip dengan struktur induknya, filamen juga bervariasi dalam ukuran, mulai dari 1 mikrometer hingga 30 mikrometer ya diameternya, dan beberapa mikron hingga beberapa meter panjangnya tergantung pada strain, ya, spesiesnya, dan kondisi pertumbuhan yang berlaku. Pada dasarnya, mekanika miselium tertentu didasarkan pada sifat biokimia filamen hifa serta organisasi topologi filamen dalam jaringan. Dengan demikian, struktur seluler hierarkis dalam filamen hifa sebagian besar terdiri dari kombinasi kitin, protein, dan glukan yang seimbang yang memberikan karakteristik mekanis dan struktural yang signifikan yang diinginkan dalam ilmu material berkelanjutan. Menurut Leo, ya, mekanika stres hifa jamur dapat dikaitkan dengan elastisitas, kekakuan atau rigiditas, dan plastisitas yang merupakan berbagai respon intrinsik dinding selnya terhadap stres. Sementara struktur kitin, glukan bertanggung jawab atas kekuatan struktur, plastisitas dapat dikaitkan dengan komponen protein. Ya, secara umum, dinding sel hifa merupakan jaringan kuat yang terdiri dari matriks kitin glukan, ya, yang sangat berikatan silang, ya. Di bagian dalam diikuti oleh lapisan luar yang kaya akan protein. Ya, dipercaya bahwa rantai mikrofibril kitin saling terhubung melalui ikatan hidrogen, ya, intramolekuler, dan dengan demikian mengadopsi konformasi kristal. Kitin kemudian berikatan silang dengan beta 1,3 glukan bercabang untuk membentuk kompleks yang lebih kuat yang selanjutnya dapat menempel secara kovalen dengan polisakarida lain tergantung pada spesies jamur. Pada banyak jamur, protein glikosilasi dalam filamen terhubung ke beta 1,6 glukan melalui jangkar glikosil fosfatidil-inositol, dan protein ini termasuk protein struktural. Protein yang terlibat dalam adesi sel dan enzim perombakan dinding sel. Namun filamen-filamen individual berputar dan berubah bentuk sebagai respons terhadap beban medan jauh dengan cara yang bergantung pada karakteristik elastis, orientasi, dan konektivitasnya dalam jaringan yang menghasilkan reaksi keseluruhan jaringan yang kompleks. Ya, meskipun belum banyak penelitian yang dilakukan tentang sifat mekanik dan hubungan struktur dan sifat yang relevan dengan berbagai aplikasi miselium jamur, diketahui bahwa penyetelan sifat mekanik bahan berbasis miselium dapat dikaitkan dengan kandungan kitin, glukan, dan protein yang dapat dipertukarkan dalam dinding hifanya. Penelitian telah menunjukkan bahwa morfologi dan karakteristik mekanis miselium jamur dapat dimanipulasi ke struktur yang diinginkan dengan mengubah dan mengoptimalkan substrat pakannya. Karena respons pertumbuhannya telah terbukti bervariasi dan sangat bergantung pada media budidaya. Hal ini juga dapat dicapai dengan alat manipulasi genetik terutama dengan penyuntingan gen. Alasan utama lain yang diidentifikasi untuk pemanfaatan berbagai jamur sebagai pabrik sel dan tempat kerja dalam aplikasi industri adalah kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang biak pada substrat pertumbuhan yang murah, baik yang sederhana maupun yang kompleks, sehingga sangat mengurangi biaya sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan. Karena sebagian besar bersifat saprofit, nah mereka telah mengembangkan mesin seluler yang efisien untuk mendegradasi bahan kompleks dan kemudian mengambil nutrisi dari bahan-bahan ini. Ya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa gaya hidup saprofit dari jamur ini sebagian besar bertanggung jawab atas daur ulang bahan organik dan pemeliharaan berbagai siklus biogeokimia dari nutrisi mineral. Ya, sejak saat itu telah ditegaskan, ya, bahwa kemampuan jamur yang luar biasa untuk mendegradasi substrat kompleks seperti
biomasa lignoselulosa ya, bahkan dalam kondisi kelembaban rendah terutama bergantung pada sistem enzimatiknya yang sangat efektif ya. Nah, namun sifat material akhir dari biomaterial jamur sangat bergantung pada substrat pertumbuhan awal. Misalnya, Janus et al. Dia menyoroti bahwa pulp ya, serat ya, pulp serat tekan yang berasal dari massa filamen hifa kemungkinan besar akan diperoleh dari pertumbuhan jamur dalam kondisi terendam atau fermentasi cair. Sementara tikar miselium akan diperoleh dari partikel lignoselulosa dalam kondisi fermentasi padat. Namun, perlu dicatat bahwa keterjangkauan dan biaya operasi yang rendah dari penggunaan jamur masih tercakup dalam kedua kondisi fermentasi. Pertumbuhan jamur pada kondisi terendam biasanya menggunakan media laboratorium umum ya serta produk sampingan pertanian berbiaya rendah seperti tetes tebu hitam dan limbah makanan campuran. Sedangkan pertumbuhan pada kondisi padat terutama melibatkan penggunaan limbah pertanian seperti dedak, gandum, jerami gandum maupun ampas tebu. Ini gambar visual karakteristik dari struktur dan arrangement dari filamen fungi. Ini miseliumnya ya, ukuran 10 mikrometer ya, dengan morfologi optik dari serat miselium ya. Gambar B ini ada hifa, septum, cell wall-nya, sementara gambar C ini adalah skematik representasi dari hifanya ya, di mana dinding selnya tersusun atas protein, glukan, dan kitin ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jamur untuk produksi pengganti kulit ya. Ya, saat ini jamur pelapuk putih ya atau white rod fungi ya dianggap sebagai salah satu kandidat yang paling layak untuk produksi pengganti kulit dan bahan biokomposit lainnya ya yang merupakan hasil dari kemampuan kolonisasi yang melekat serta kemampuan mereka untuk memanfaatkan berbagai biomasa untuk pertumbuhan. Ya, kemudian jamur pelapuk putih white rod fungi ini sebagian besar terdiri dari spesies jamur berfilamen dari filum Basidiomycota dan Ascomycota ya, yang keduanya berasal dari subkingdom jamur dikaria atau jamur tingkat tinggi. Ya, meskipun Ascomycetes dan Basidiomycetes ini adalah dua kelompok jamur terbesar dengan lebih dari 40.000 dan 30.000 spesies, beberapa spesies ini telah dideskripsikan dengan potensi untuk digunakan sebagai bahan pengganti kulit sehingga masih banyak ruang yang belum diteliti. Dalam hal ini, anggota kelompok ini ya, jamur yang untuk mengganti kulit itu dari Basidia ya, White Rod Fungi ya, contohnya oyster ya, Pleurotus ya. Nah, dalam hal ini, anggota kelompok ini yang meliputi Agaricus bisporus, Ganoderma lucidum, Pleurotus ostreatus, Felinus ellipsoides, dan Tremates versicolor telah diidentifikasi ya karena potensinya yang signifikan dalam produksi pengganti kulit, baik dalam bentuk miselium murni maupun dalam bentuk biokomposit. Namun, beberapa penelitian telah menunjukkan kelayakan spesies jamur lain sebagai bahan dasar pengganti kulit dan ini termasuk Vomitopsis iberica, ya, Vomitopsis pinicola, Sterium hirsutum, Terana caerulea, Rhizopus delema, dan Schizophyllum commune di antara banyak lainnya. Ya, ini jamur untuk produksi pengganti kulit studi terbaru oleh El Sacker et al. Menyebutkan 69 jamur yang terlibat dalam berbagai paten terkait pengganti kulit jamur dengan mayoritas dari jamur tersebut termasuk dalam genus Ganoderma, diikuti oleh genus Tremates, Comes, Fusarium, Pleurotus, dan Schizophyllum. Dipercaya bahwa bahan yang berasal dari kelas jamur ini mudah terurai secara hayati dan juga dapat dibuat kompos setelah siklus penggunaannya, sehingga mendorong bioekonomi sirkuler dan meminimalkan produksi limbah. Ya, sebagai bahan tunggal, tujuannya adalah untuk mengadaptasi jaringan serat bawaannya ke bahan yang terkait erat dengan unit struktural berserat kulit hewan, sementara sebagai komposit, bahan tersebut berfungsi sebagai penopang lapisan pelapis sehingga memberikan plastisitas tambahan pada komponen lainnya. Untungnya, penilaian patogenisitas dan toksisitas banyak jamur yang disorot ini menunjukkan bahwa mereka adalah spesies berisiko rendah sehingga dapat ditangani tanpa perlu pengendalian ekstra.
Yang mendukung pernyataan sebelumnya adalah fakta bahwa Agaricus bisporus dan Pleurotus ostreatus adalah jamur yang dapat dimakan ya atau edible mushroom ya yang populer di berbagai belahan dunia. Sementara Fomes fomentarius dan Ganoderma lucidum ya populer sebagai obat-obatan dan suplemen pangan. Nah, dengan demikian, ya bagian ini membahas ya secara lebih rinci spesies jamur terpilih yang telah disorot dalam penelitian sebelumnya karena potensinya dalam produksi pengganti kulit vegan. Ini gambarnya. Yang A ini adalah struktur makroskopik dari Agaricus bisporus ya. Yang B ini adalah gambar Formes formentarius ya. Yang C Ganoderma lucidum ya. Yang D ini adalah Pleurotus ostreatus ya. Kemudian yang E adalah Felinus ellipsoides. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, terkait jamur-jamur apa aja yang berpotensi digunakan untuk industri penyamak kulit ya, atau digunakan untuk industri menggantikan kulit. Yang pertama Agaricus bisporus ya. Agaricus bisporus yang biasa disebut jamur kancing ini merupakan jamur Basidium mycete yang dapat dimakan dan dianggap sebagai spesies jamur yang paling banyak dibudidayakan dan dikonsumsi karena sifat organoleptik, nutrisi, dan terapeutiknya yang tinggi. Jamur ini dibudidayakan secara luas di Amerika dan Eropa ya. Kedua setelah Saccharomyces cerevisiae sebagai spesies jamur yang paling banyak dikonsumsi dan menghasilkan sekitar 40% dari total produksi jamur global. Selain aplikasinya sebagai pengganti kulit ya, Agaricus bisporus juga telah digunakan dalam pembuatan berbagai bahan termasuk nanopaper ya yang memiliki aplikasi besar dalam penyaringan, penyimpanan energi dan penginderaan. Agaricus bisporus pileus ini memiliki diameter antara 5 dan 10 cm, sedangkan tangkainya bisa setinggi 8 cm dan lebarnya 3 cm, sehingga memungkinkan area permukaan yang cukup untuk pemrosesan bahan. Seperti kebanyakan jamur makroskopis, Mycelium agaricus bisporus bagian besar terdiri dari beta-deglukan, kitin, dan beberapa heteropolisakarida lain dalam jumlah yang lebih rendah, serta protein struktural yang dikomplekskan dengan komponen polisakarida dan lipid. Yang terpenting, biomaterial yang berasal dari kompleks kitin-glukan jamur telah terbukti memiliki kekakuan dan kekuatan tarik tertinggi dari semua jamur, karena memiliki modulus Young dan kekuatan tarik akhir masing-masing sekitar 7 gigapascal dan 100 sampai 200 megapascal. Selain itu, kemudahan budidaya ya dari Agaricus bisporus, kemampuan untuk memanfaatkan biomasa lignoselulolitik yang murah sebagai substrat pertumbuhan dan karakteristik mekanis yang luar biasa menyoroti potensi mereka sebagai bahan awal masa depan untuk bahan pengganti kulit dan barang pakai berkelanjutan lainnya. Oke, selanjutnya setelah Agaricus bisporus ada kelompok jamur Fomes fomentarius. Fomes fomentarius atau jamur tinder ini adalah jamur Whiteworth fungi, jamur pelapuk putih dari kelas Basidiomycetes yang termasuk dalam ordo Polyporaceae. Jamur Fomes fomentarius dianggap sebagai parasit hutan yang penting dan biasanya ditemukan pada kayu keras seperti birch dan poplar. Jamur Fomes fomentarius ini ada di mana-mana dan ditemukan di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika Utara dengan catatan yang menunjukkan penggunaan dalam pengobatan tradisional kuno untuk mengelola peradangan, gangguan gastroenterik, hepatosirosis, dan tukak lambung. Miselia dari Fomes fomentarius yang berbentuk seperti kuku kuda, berdiameter 5 hingga 45 cm dan tinggi 2 hingga 25 cm. Jamur ini telah diidentifikasi sebagai pabrik sel yang menjanjikan untuk produksi biomaterial berbasis jamur, termasuk komposit berbasis miselium berdasarkan sifat mekanisnya yang luar biasa yang diketahui mendekati polistirena. Dipercaya juga bahwa sifat struktural dan mekanis biomaterial dari Fomes fomentarius dapat disesuaikan pada skala mikro melalui manipulasi kondisi pertumbuhannya yang telah terbukti memiliki efek signifikan ya pada komposisi dinding selnya. Seperti banyak jamur pelapuk putih, whiteworth fungi, jamur tinder telah tumbuh secara efektif menggunakan biomasa limbah dan potensinya untuk produksi biomaterial ringan sudah dijelaskan. Ya, masih lanjut untuk Fomes fomentarius. Tubuh buah dari Fomes fomentarius secara historis populer karena penggunanya sebagai bahan kulit yang disebut amado.
Ya, dan saat ini sedang dieksplorasi untuk produksi berbagai produk seperti kulit yang modis ya dalam kelompok kerajinan. Lebih jauh, pengganti kulit amado telah secara halus dinyatakan ya mirip dengan kulit yang berasal dari hewan dalam hal warna dan teksturnya dia mirip dengan wool atau bulu. Ini adalah bahan spons yang diperoleh setelah pemotongan tipis dan perebusan Fomes fomentarius terutama dalam bak alkali ya. Setelah itu diregangkan secara manual. Kepadatan massal, modulus Young, dan kekuatan tekan pada 10% regangan dari miselium Fomes fermentarius kering ya tercatat masing-masing sebesar 0,12 ya dengan standar deviasi 0,01 gram per sentimeter kubik ya untuk kepadatan massalnya. Untuk modulus Youngnya 22,21 dengan standar deviasi 3,38 kilopascal, dan kekuatan tekannya 0,51 dengan standar deviasi 0,12 megapascal. Tubuh buah Fomes fomentarius sudah dijelaskan memiliki sifat pemulihan viskoelastis yang luar biasa dalam keberadaan kelembapan. Oleh karena itu merupakan kandidat yang cocok untuk pengembangan bahan yang mungkin memerlukan kondisi pemuatan anisotropik seperti kulit. Oke, jamur lain yang bisa digunakan untuk industri pengganti kulit ya setelah tadi apa Agaricus bisporus, Fomes fomentarius ya. Itu adalah Ganoderma lucidum ya. Ganoderma lucidum ini adalah spesies jamur tropis dari famili jamur penting ya secara industri yang dikenal sebagai polyporales ya, yang umumnya disebut jamur rak atau jamur bracket ya. Genus Ganoderma ya dan genus lain yang termasuk dalam famili Polypora ya seperti Coriolus, Tremates, Pycnoporus ya dan Formitella telah dijelaskan memiliki potensi besar dalam produksi bahan alternatif berkelanjutan, terutama karena pertumbuhannya yang menahun dan karakteristik pertumbuhan miselium yang menonjol. Meskipun sangat beragam secara genetik, famili jamur ini penting dalam pengobatan tradisional oriental. Namun, spesies Ganoderma berbeda dari polipor lainnya karena basidiosporanya yang berdinding ganda ya. Pileus telah terbukti memiliki lebar 2 hingga 8 cm dan panjang 3 hingga 12 cm sehingga menyediakan area permukaan yang besar untuk diproses. Basidiokarp memiliki struktur berlapis rumit dan seperti spons yang memberikan ketangguhan mekanis dan ringan yang merupakan sifat material yang banyak dicari. Ya misalnya tubuh buah Ganoderma yang dibudidayakan pada serbuk gergaji kayu, ek ya, dan kulit kenari tercatat memiliki tampilan seperti beludruk keputihan dengan kepadatan rata-rata ya, kekuatan tarik tinggi dan persentase deformasi maksimum masing-masing sebesar 0,511 gram per sentimeter kubik. Untuk kepadatannya rata-rata ya, kekuatan tariknya 0,392 megapascal dan persentase deformasinya 26%. Ya, seperti banyak jamur tingkat tinggi lainnya, Ganoderma lucidum dapat mengubah secara biologis residu pertanian dan limbah hutan, baik dalam kondisi fermentasi alami maupun terkendali untuk menghasilkan berbagai produk biologis yang menjamin skala ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kandungan kitin yang tinggi pada Basidiocarp Ganoderma lucidum telah dideskripsikan sebagai salah satu faktor utama yang menjadikannya sebagai jamur pilihan dalam pengembangan desain biomaterial baru dan berkelanjutan. Sebelumnya, sachazitin, ini biomaterial mirip kulit yang digunakan untuk pembalut luka dikembangkan dari Ganoderma basidiocarp. Pemanfaatan Ganoderma kini telah memasuki skala komersial karena digunakan untuk membuat berbagai barang mode termasuk topi, tas, dan sepatu yang sangat tahan lama dan berkinerja tinggi. Nah, selanjutnya adalah yang bisa jamur yang digunakan untuk pertimbangan sebagai bahan baku pembuatan biokomposit untuk kerajinan kulit adalah Pelinus ellipsoideus. Pelinus ellipsoideus ini pertama kali diidentifikasi di Provinsi Hainan, Tiongkok adalah jamur polipor yang menghasilkan tubuh buah besar dan abadi pada kayu mati. Jamur sebelumnya disebut Vomitipora ellipsoidea dilaporkan memiliki tubuh buah jamur terbesar yang pernah tercatat dengan perkiraan panjang, berat, dan volume masing-masing 1000 cm, 460 kg, dan 467.000 cm3. Dengan demikian, diyakini bahwa ukurannya yang besar bersama dengan sifat antimikroba
dari senyawa penyusunnya telah meningkatkan kemungkinan pemanfaatannya sebagai pengganti kulit. Potensi ini telah dimanfaatkan dalam berbagai penelitian dengan hasil yang signifikan. Misalnya mungkin salah satu pengganti kulit vegan paling populer berasal dari Pelinus ellipsodeus dan estetika serta kekuatannya diketahui cukup luar biasa. Kekuatan biomaterial tersebut diketahui sangat mengesankan dilihat dari stabilitas panasnya yang luar biasa serta kekuatan tariknya yang masing-masing diperkirakan sebesar 1,2 megapascal dan 101% regangan saat putus. Sifat struktural maskin ya yang luar biasa ini dikaitkan dengan rasio kitin dan proteinnya yang seimbang yang dihitung sebesar 3:7 ya untuk Pelinus ellipsoides. Lebih jauh, ketahanan biomaterial terhadap serangan bakteri dan jamur diyakini disebabkan oleh tindakan antimikroba dari komponen bioaktifnya yang telah ditemukan meliputi asam protokatekuat ya, protokatekualdehid, hispidin, hispolon, peligridin, dan inoscafin. Nah, meskipun ukurannya lebih kecil dan belum dieksplorasi, banyak spesies Felinus lainnya termasuk Felinus populicola, Felinus nigricans, Felinus igniarius, Felinus tremulae, Felinus pachyphyloes juga dapat menjadi sumber daya hayati yang berharga untuk produksi pengganti kulit jamur karena kemiripan strukturalnya dengan Felinus ellipsoideus. Ya, selanjutnya setelah Pelinus, Ganoderma lucidum, ya, tadi Agaricus, ya, sekarang adalah Pleurotus ostreatus, ya. Uh, Pleurotus ostreatus ini disebut jamur tiram, ya. Ini merupakan salah satu anggota genus Pleurotus yang terkenal yang telah diidentifikasi dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan dan memiliki sifat-sifat yang sangat bergizi, ya, obat-obatan dan bioremediasi. Genus ini telah diketahui sebagai jamur yang dapat dimakan, kedua yang paling banyak ditanam setelah Agaricus bisporus dan dibudidayakan di daerah tropis dan beriklim sedang. Pleurotus ostreatus secara alami ditemukan di pohon yang mati dan hidup termasuk pohon-pohon populer seperti beech, hornbeam, poplar, walnut, dan willow. Tubuh buahnya, Pleurotus ostreatus memiliki warna mulai dari abu-abu hingga coklat tua dengan lebar dari 4 hingga 15 cm dan diharapkan sifat struktural dan biokimianya bergantung pada jenis substrat pertumbuhan yang digunakan. Beberapa penelitian telah membudidayakan Pleurotus ostreatus untuk aplikasi sebagai komposit yang terikat miselium. Namun ditegaskan bahwa sifat struktural biomaterial dalam bentuk aslinya lebih cocok untuk digunakan sebagai pengganti kulit dan bahan yang dapat dikenakan lainnya. Jamur Pleurotus ostreatus diyakini sebagai alat bioteknologi berbiaya rendah yang menarik ya karena toleransinya yang melekat dan sistem enzimatiknya yang kompleks yang memastikan bahwa jamur tersebut dapat berkembang biak dalam waktu singkat pada biomasa limbah seperti bungkil kapas, tongkol jagung, ampas kopi, ampas anggur, jerami gandum, dedak gandum, serta berbagai jerami serutan maupun serbuk gergaji kayu. Oke, tadi kita sudah membahas ya jamur-jamur apa saja yang bisa digunakan sebagai substitut dari material kulit ya, material untuk pengganti kulit, kerajinan kulit. Nah, sekarang bagaimana kita melihat budidaya biomasa untuk produksi pengganti kulit jamur? Ya, karakteristik pengganti kulit akhir yang berasal dari jamur bergantung pada beberapa faktor ya, termasuk jenis galur jamur yang digunakan ya, jenis substrat ya, pertumbuhan dan kondisi pertumbuhan lainnya, cara fermentasi serta pemrosesan hilir berikutnya. Nah, bagian sebelumnya telah disoroti berbagai jamur dengan potensi dalam hal ini saling mengidentifikasi white rot fungi atau jamur pelapuk putih dengan sifat yang paling diinginkan yang dibutuhkan dari bahan awal untuk pengganti kulit berbasis jamur. Selanjutnya, inokulum jamur dapat dibudidayakan di bawah permukaan yang terendam dalam keadaan padat atau cair untuk pemulihan produk yang efisien. Karena berbagai silofagus ya, jamur tingkat tinggi secara praktis memanfaatkan berbagai macam bahan untuk perkembangbiakannya mulai dari media sederhana yang ditentukan hingga biomasa lignoselulosa kompleks yang tersedia dan telah dicatat bahwa selain cara fermentasi
Pilihan substrat nutrisi dapat digunakan untuk menyesuaikan sifat bahan miselium untuk penggunaannya dalam berbagai aplikasi. Misalnya, terdapat variasi yang signifikan pada tingkat kelembaban biomaterial yang berasal dari tremates multiwarna dengan residu pertanian yang berbeda sebagai substrat pakan. Tingkat kelembaban rata-rata sebesar 6,5% dan 8,6% tercatat ketika ditanam pada jerami kapas dan rapeseed ya, masing-masing ya. Nah, bagaimana cara budidaya dari jamur yang bisa menggantikan kulit? Kita pertama menggunakan teknik solid state fermentation. Solid state fermentation sudah dikenal sebagai cara budidaya jamur yang berkelanjutan, terutama ketika produksi biomasa atau metabolisme sekunder ingin dioptimalkan. Dibandingkan dengan alternatif utamanya, yaitu fermentasi terendam, single state fermentation cenderung lebih menarik karena produktivitasnya yang lebih tinggi, konsumsi air dan energi yang lebih rendah, ya, resiko kontaminasi yang diminimalkan, dan berkurangnya produksi air limbah. Menurut Sheila Kamari, ya, pertumbuhan jamur membutuhkan aktivitas air yang lebih sedikit, ya, kurang lebih 0,5 ya water activity-nya jika dibandingkan dengan bakteri, ya, 0,9 untuk AW-nya water activity. Sehingga pertumbuhan alami jamur lebih baik disimulasikan dalam kondisi solid state fermentation yang mengarah pada peningkatan efisiensi. Meskipun water activity, aktivitas air pendekatan solid state fermentation rendah, substrat pertumbuhan biasanya memiliki kelembaban yang cukup untuk mendukung metabolisme mikroba. Ya, dan ini dapat berada dalam kisaran kapasitas menahan air maksimum dari substrat padat. Telah diamati bahwa tujuan memproduksi tikar miselium murni yang merupakan bahan awal untuk pengganti kulit jamur memang lebih baik dicapai dengan solid state fermentation. Hal ini penting karena jamur biasanya memerlukan kontak langsung dengan substrat pertumbuhannya, sehingga cenderung terikat erat dengan sumber nutrisinya. Akan tetapi produksi pengganti kulit jamur menuntut penggunaan tikar miselium jamur non-woven yang hanya dapat dipanen dari permukaan atas nampan solid state fermentation atau liquid solid state fermentation. Pada dasarnya, tikar miselium jamur tumbuh di atas substrat padat. Nah, setelah itu, lapisan miselium murni teratas dipisahkan dengan hati-hati dari substrat. Yang lebih jauh, sifat kimia dan mekanis lapisan miselium juga dapat disesuaikan dengan memvariasikan jenis substrat padat yang digunakan untuk fermentasi. Misalnya, budidaya Pleurotus austriatus dapat dalam keadaan padat pada media pertumbuhan PDB, potato dextrosa broad, menghasilkan tingkat keruntuhan hifa yang lebih tinggi, ya, mengurangi ukuran hifa dan menunjukkan konsentrasi relatif yang berbeda dalam kitin, polisakarida, lipid, dan protein jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada selulosa, sehingga menunjukkan bahwa semakin keras substrat yang digunakan, maka semakin kuat miselium yang dihasilkan. Dalam penelitian yang sama ditunjukkan bahwa jamur yang tumbuh pada potato dextrosa broad memiliki modulus yang lebih rendah, penyerapan air yang lebih tinggi, serta tingkat pemanjangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terakhir. Solid state fermentation telah dicatat sebagai mode produksi miselium massal, ya, yang lebih disukai dan saat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Ecovative, Mycoworks, dan Mycotech untuk tujuan komersial. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan liquid state surface fermentation ya. Liquid state surface fermentation ini melibatkan pembudidayaan mikroorganisme dalam media cair menggunakan media kultur sederhana atau substrat lignoselulosa atau keduanya dalam kondisi statis. Sebagai hasilnya, mikroba tumbuh pada permukaan media cair stasis yang mengandung hingga 95% air bebas ya. Mode fermentasi ini telah banyak digunakan dalam produksi asam organik dan banyak senyawa volatil lainnya dan lebih disukai ya daripada fermentasi terendam karena keuntungan ekonomi dan kemudahan pemulihan produk. Mirip dengan solid state fermentation, memanfaatkan liquid state surface fermentation juga efektif untuk menghasilkan tikar miselium murni. Dipercaya bahwa pendekatan pembudidayaan miselium ini juga memberikan ruang untuk penyetelan sifat material miselium. Menurut Elsaker, ya, sifat material biomasa dapat ditingkatkan dengan penambahan bahan berpori, ya, seperti linen atau katun di atas permukaan yang memungkinkan tikar masuk ke dalam lapisan. Variasi metode ini telah ditunjukkan dalam karya Desida dan Gandia et al., namun keterbatasan utama
Yang diidentifikasi dengan metode budidaya ini adalah ketersediaan oksigen terlarut yang buruk dalam media cair stasis yang mempengaruhi proliferasi biomasa. Tadi sudah solid state fermentation, ada liquid surface fermentation ya. Kemudian sekarang kita bahas submerged fermentation ya. Proses fermentasi terendam atau submerged fermentation juga disebut fermentasi cair adalah pembudidayaan mikroba ya dalam media cair yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme. Submerged fermentation dianggap lebih menguntungkan daripada solid state fermentation ya karena menggunakan kontrol dan fleksibilitas parameter proses yang lebih mudah terutama dalam skala bioreaktor. Meskipun mode kultur atau pembudidayaan ini telah digunakan beberapa kali untuk menumbuhkan jamur, termasuk jamur, sebagian besarnya dilakukan untuk menghasilkan bioproduk lain selain biomasa jamur. Dipercaya bahwa pembudidayaan biomasa jamur dalam kondisi terendam akan menghasilkan produksi bubur atau biomasa pelet yang akan membutuhkan pemrosesan yang melelahkan sebelum sepotong bahan yang koheren dapat diperoleh. Diharapkan bahan yang diperoleh di bawah submerged fermentation telah diketahui memiliki sifat taktil yang berbeda dibandingkan dengan pengganti kulit jamur selama solid state fermentation yang memiliki morfologi lebih seperti spons. Misalnya dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memproduksi bahan hidup hasil rekayasa dari Ganoderma lucidum, ya, pellet cell yang dihasilkan dari submerged fermentation dicampur, dihomogenisasi, dan diplastisisasi untuk akhirnya membentuk bahan seperti kulit yang pipih. Pemrosesan tersebut juga berhasil dilakukan dalam produksi bahan jamur ya dengan sifat seperti kulit dalam kondisi terendam menggunakan limbah roti sebagai substratnya. Ya, selanjutnya tinjau umum pengolahan miselium jamur sebagai menjadi pengganti kulit. Ya, setelah proses pemanenan, tikar miselium dibuat untuk menjalani serangkaian perawatan fisik dan kimia agar mendapatkan estetika, bentuk, tekstur, dan sifat mekanis yang tepat yang diperlukan untuk berbagai aplikasi. Ya, lebih jauh berbagai kombinasi dan variasi perawatan ya yang saat ini digunakan terutama ditujukan untuk meningkatkan kelenturan daripada kekakuan serta meningkatkan daya tahan dan sifat penyerap. Menurut Gandhi et al., perawatan ini bervariasi dalam skala dan dapat mencakup penyesuaian sifat mekanis melalui teknik seperti deasetilasi dan ikatan silang kitin, ya, denaturasi protein, pemadatan material, dan pengendalian kadar air. Namun, proses perawatan masih menjalani penelitian intensif, oleh karena itu saat ini tidak ada prosedur satu ukuran yang cocok untuk semua. Penting juga untuk dicatat bahwa metode pemrosesan yang berbeda dari berbagai perusahaan yang terlibat dalam pengembangan pengganti kulit jamur adalah rahasia dagang mereka. Oleh karena itu, perbandingan yang sah akan sulit dilakukan. Meskipun demikian, gambaran umum tentang metode pemrosesan miselium jamur yang saat ini dilaporkan menjadi pengganti kulit akhir disajikan dalam bagian ini diilustrasikan pada gambar 3. Ini gambar 3 ya, bagaimana biomasa dan kultivasi. Jadi, ini kita melihat ada submerge, ini yang fermentasi liquid state surface fermentation itu yang A. Kemudian solid state fermentation itu yang bagian tengah sini dan submerged fermentation atau terendam yang C ya. Ya, kemudian ada initial chemical treatment sampai nanti akhirnya dipanen selnya berbentuk serbuk ya. Jadi bentuk serbuk ini terus bisa dicetak ya. Nanti ini bisa dicetak kemudian diwarnai di dyeing, stamping dan embossing. Ya, ini pengolahan miselium menjadi pengganti kulit ya. Kemudian proses perlakuan kimia ini telah diketahui sebagai perlakuan alkali atau asam ringan dan keduanya identik dengan perlakuan pengapuran pada kulit hewan yang berfungsi untuk menghilangkan bahan-bahan asing ya sekaligus meningkatkan penetrasi agen penyamakan berikutnya ya modifikasi kandungan kitin pada miselium jamur juga telah diidentifikasi sebagai jalan yang layak untuk pengenalan modifikasi kimia sehingga memungkinkan sifat-sifat baru. Deasetilasi kitin yang juga dicapai selama perlakuan alkali diharapkan dapat melepaskan gugus amino yang akan memfasilitasi situs ikatan silang tambahan pada struktur tulang punggung kitosan dalam miselium. Selain itu, proses deasetilasi juga telah diketahui dapat meningkatkan sifat antibakteri kitin jamur sehingga bahan turunan jamur yang diasetilasi lebih cocok untuk aplikasi sebagai bahan pembalut luka bioaktif. Pengikatan silang filamen hifa dalam tikar miselium merupakan metode perawatan yang diharapkan dapat meningkatkan kekakuan dan kekuatan bahan alternatif serta meningkatkan ketahanannya.
Menurut Elsakar et al., pengikatan silang dapat dicapai secara kimia dengan menggunakan asam sitrat, asam dikarboksilat, asam polikarboksilat, dan asam trikarboksilat, dan tanin ya, jenis glutaraldehid dan pirogalol. Misalnya asam sitrat terbukti efektif dalam mengikat silang dinding sel lifa yang berdekatan melalui reaksinya dengan gugus glukan hidroksil yang terdapat pada dinding sel. Oke, ya mungkin untuk apa pembahasan terkait apa Van Art kebetulan waktunya juga sudah ini ya lewat ya.